Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait probability generating function. Di mana probability generating function ini kita notasikan sebagai GXT ya. Jadi kita akan membahas probability generating function. Di mana sebelumnya kita sudah membahas terkait moment generating function. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus pada probability generating function. Nah, syarat penerapan dari probability generating function ini hanya untuk random variable discrete ya. Jadi hanya untuk variabel aja discrete. Ada beberapa poin yang akan kita diskusikan pada video kali ini, yaitu yang pertama terkait review terlebih dahulu tentang deret ya, geometri ya, khususnya geometri tak hingga ya. Kemudian binomial ya, atau jumlahan binomial, dan eksponensial ya, eksponensial. Kemudian yang kedua, kita juga akan membahas tentang turunan ya, dari fungsi probability generating function. Nah, sebelum membahas turunan, pastilah kita juga harus mendefinisikan apa itu probability generating function ya, baik secara formula maupun digunakan untuk apa saja. Kemudian yang nomor 3, kita akan mengambil contoh ya, perhitungan PGF ke salah satu distribusi ya. Nanti bisa kita gunakan geometri, binomial, Poisson, atau yang lainnya. Oke. Kita akan masuk pada poin yang pertama, yaitu terkait review deret geometri ya. Dimana deret geometri di sini untuk deret geometri tak hingga. Kenapa? Karena kita mengasumsikan n-nya itu tak terbatas ya untuk suatu variabel acak diskrit. Jadi kita bisa notasikan deret geometri sebagai 1 ditambah dengan R ditambah dengan R kuadrat ya, ditambah dengan R pangkat 3 dan seterusnya ya, dengan asumsi di sini A-nya adalah 1 ya. Maka kita bisa menotasikan sigma dari R pangkat X untuk X sama dengan 0 sampai tak berhingga ini adalah 1 dibagi 1 minus R ya. Kenapa? Karena kita sendiri juga mengingat bahwa di tingkat pendidikan atas ya, ataupun SMA, kita tahu bahwa A ditambah dengan AR ditambah dengan AR kuadrat dan ditambah dengan AR pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini kita bisa notasikan sebagai A kali R pangkat X untuk X sama dengan 0 sampai tak berhingga. Ini adalah A dibagi 1 minus R. Dimana kita tahu bahwa mutlak dari R ini kurang dari 1. Oke. Ini adalah syarat untuk bagian ini ya. Oke. Teman-teman, untuk deret geometri, teman-teman bisa lihat kembali dalam
pendidikan tingkat atas ya, terkait deret geometri tak berhingga. Namun ini penggunaannya akan mempermudah kita dalam perhitungan probability generating function. Selanjutnya kita juga perlu mengingat kembali terkait deret binomial ya. Di mana deret binomial ini bisa kita tuliskan sebagai sigma ya, untuk nx ya, a pangkat x b pangkat n minus x. Untuk x-nya sama dengan 0 hingga tak berhingga. Ini akan sama dengan a ditambah b pangkat n begitu. Dan ini sudah bisa kita buktikan ya terhadap fungsi probabilitas ya, khususnya distribusi binomial. Kita tahu bahwa jumlahan dari fx ya, untuk setiap x ini pastilah sama dengan 1. Dan kita juga mengetahui bahwa P yaitu peluang berhasil ya, ditambah dengan Q peluang gagal ini sama dengan 1. Maka untuk sigma x sama dengan 0 hingga tak berhingga dari n kombinasi x p pangkat x kali q pangkat n minus x, ini akan sama dengan p ditambah q pangkat n, yang mana ini pastilah sama dengan 1 karena fungsi ini diperbantukan oleh syarat dari P ditambah Q sama dengan 1. Yang artinya 1 dipangkat berapapun akan sama dengan 1. Ya. Nah, ini adalah deret binomial. Teman-teman juga bisa gunakan ini untuk mempermudah dalam perhitungan probability generating function. Dan perlu mengingat lagi bahwa suatu kombinasi yang dapat dituliskan sebagai C n kombinasi X ya, ini adalah n faktorial dibagi n minus X faktorial dikali dengan X faktorial. Ini dapat dituliskan sebagai kombinasi nx ya. Anda boleh menggunakan penulisan ncx atau n kombinasi x dengan menggunakan kurung. Dan deret selanjutnya yaitu deret eksponensial yang perlu kita gunakan dalam moment generating function khususnya karena dia menggunakan fungsi eksponensial. Deret eksponensial ini sangat erat kaitannya dengan deret Taylor ya. Maka kita bisa tuliskan ini sebagai 1 ditambah x per 1 faktorial ditambah x kuadrat per 2 faktorial ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini akan sama dengan e pangkat x ya. Jika ini dikaitkan dengan suatu lambda, maka kita juga bisa tuliskan ya 1 ditambah lambda per 1 faktorial ditambah lambda kuadrat per 2 faktorial lambda pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini akan sama dengan e pangkat lambda
ya. Dan ini sangat mempermudah kita dalam suatu distribusi Poisson yang kita tahu bahwa sigma atau fx terlebih dahulu ya, fx ya, probability mass function dari distribusi Poisson adalah lambda pangkat x dikali e pangkat minus lambda dibagi x faktorial. Kita dapat tunjukkan bahwa sigma fx ini untuk setiap x sama dengan 1. Dan ini merupakan fungsi yang dibantu oleh perhitungan deret dari eksponensial. Ya. Kalau kita tuliskan terlebih dahulu, maka sigma untuk x sama dengan 0 hingga tak berhingga lambda pangkat x ya dibagi x faktorial dikali e pangkat minus lambda. Nah, teman-teman perlu mengingat lagi deret eksponensial. Bagian ini merupakan ya, perhitungan dari deret berikut ya. Jadi ini sudah cukup jelas dari perhitungannya bahwa e pangkat x ini ya merupakan sigma dari x sama dengan 0 ya, sampai tak hingga ya, lambda pangkat x per x faktorial. Ini yang merupakan e pangkat lambda. Sehingga kita bisa tuliskan e pangkat lambda kali e pangkat minus lambda sama dengan 1. Dan ini memenuhi asumsi dari sifat probabilitas bahwa jumlahan untuk semua fx sama dengan 1. Ya, berikut ini merupakan review ya terkait deret eksponensial, deret binomial, dan juga deret geometri tak hingga. Teman-teman bisa menggunakan ini untuk perhitungan MGF ataupun PGF, di mana MGF ini dikaitkan dengan fungsi pembangkit momen. Artinya dari MGF ini kita bisa hitung momen ke-1, momen kedua, hingga momen ke K. Dan juga kita juga bisa menentukan min ataupun varian. Sedangkan untuk probability generating function, kita bisa gunakan untuk membangkitkan probabilitas atau fungsi pembangkit dari probabilitas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba lihat dari formula PGF. Secara formula, probability generating function dinotasikan sebagai GXT ataupun GT. Ini merupakan ekspektasi T pangkat X. Dan kita tahu ekspektasi T pangkat X ini bisa dituliskan sebagai ekspektasi T pangkat X. Dan ini kita bisa tuliskan ekspektasi T pangkat X merupakan sigma dari T pangkat X kalikan dengan Fx. Ini untuk semua X, artinya X-nya berjalan dari batas ataupun X dari distribusi ya. Kalau untuk binomial mungkin dari 0, untuk geometri pastinya dimulai dari 1. Ini untuk semua X. Dan
Kalau kita jabarkan, kita akan tuliskan terlebih dahulu ya bahwa ekspektasi untuk X dimulai dari 0 hingga tak hingga T pangkat X kalikan dengan Fx. Jadi kita bisa contohkan sebagai T pangkat 0 dikali F0, T pangkat 1 dikali F1, ditambah T pangkat 2 dikali F2, dan seterusnya. Kita tahu bahwa F0 ini merupakan probabilitas dengan nilai X sama dengan 0, karena ini diskrit ya, bukan kontinu, sehingga ini juga probabilitas X sama dengan 1, dan ini merupakan probabilitas X sama dengan 2, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman menuliskan di sini T pangkat 3 dikali F3, maka pasti nanti F3-nya adalah probabilitas X sama dengan 3. Dari sini kita bisa lihat ya, peran dari PGF itu bisa digunakan untuk membangkitkan nilai-nilai dari probabilitas. Kita akan coba terlebih dahulu dengan penerapan PGF untuk probabilitas X sama dengan N ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mencoba menurunkan dari fungsi PGF. Kita coba turunan pertama terhadap fungsi T ya, diturunkan terhadap T. Jadi boleh dituliskan D dt gxt. Maka nilainya sama dengan T pangkat 0 ini kan 1 ya, jadi ini tinggal ini boleh F0 tambah T kali Ft tambah T kuadrat kali F2, dan seterusnya. Sehingga kita bisa peroleh ini F1 ditambah dengan 2T F2 ditambah, pasti nanti kalau ini ada T pangkat 3 F3, maka saya bisa tulis 3T kuadrat F3 dan seterusnya. Ketika saya mensubstitusikan ini untuk T sama dengan 0, maka G turunan pertama terhadap T, di mana T-nya sama dengan 0, untuk T sama dengan 0, ini akan sama dengan F1. Atau boleh dikatakan ini merupakan probabilitas X sama dengan 1. Oke, kita dapatkan untuk probabilitas X sama dengan 1. Oke. Jika saya tidak menurunkan, kalau saya sudah mendapatkan PX sama dengan 1, bagaimana saya mendapatkan PX sama dengan 0? Maka teman-teman bisa secara langsung mencoba dari fungsi tersebut ya, fungsi di atas yang saya berikan garis ini ya. Bagaimana dia membentuk PX sama dengan 0 adalah ketika fungsi tersebut disubstitusikan untuk setiap masing-masing T sama dengan 0, maka dia akan memperoleh nilai F0. Maka kita bisa peroleh hasilnya G
X T ya, di mana T-nya sama dengan 0, itu akan sama dengan F0. Ini akan sama dengan P X sama dengan 0. Nah, jadi tidak diturunkan, ini tidak tanpa diturunkan, itu nilainya Px sama dengan 0 ketika disubstitusi T-nya sama dengan 0. Diturunkan satu kali, substitusi T sama dengan 0, ternyata sama dengan Px sama dengan 1. Nah, sekarang kita coba. Kalau diturunkan 2 kali, kemudian substitusi T sama dengan 0, bagaimana hasilnya? Jadi diturunkan sebanyak 2 kali, kemudian disubstitusikan T sama dengan 0. Hasilnya akan menjadi 2 kali F2 ditambah 6 T kali F3 dan seterusnya. Ternyata kita bisa peroleh 2 kali P kali X sama dengan 2. Ini adalah turunan kedua terhadap T, kemudian substitusi T-nya sama dengan 0. Ya. Oke. Selanjutnya, ketika diturunkan sebanyak 3 kali, dia pasti akan memperoleh nilai GXT substitusi, maaf ini 3 kali, T-nya sama dengan 0, ini akan peroleh 6 kali F3, kemudian di sininya pasti kalau ini kita jadikan T pangkat 4 F4, maka menjadi 4T F3 ya. Ini adalah 4T pangkat 3 F4 dan ini menjadi 12 ya. Ini 12T pangkat 2 F4 dan seterusnya. Nah, ini menjadi 24 F4. Ini T. 24T F4 dan seterusnya. Nah, ini ketika substitusi T-nya sama dengan 0, maka turunan ketiga untuk T-nya sama dengan 0. Ini adalah 6 kali Px sama dengan 3. Dan seterusnya. Kemudian dari pembuktian ini nanti teman-teman akan mendapatkan ya 6 itu ternyata adalah 3 faktorial. Dua adalah 2 faktorial ya. Dan pastinya 1 di sini ya, 1 untuk F0 ini 1 untuk F1 ini adalah 1 faktorial dan 0 juga 0 faktorial dan seterusnya hingga 24 untuk F4 itu merupakan 4 faktorial. Sehingga nanti kita bisa peroleh suatu fungsi PGF ya. Suatu fungsi PGF ini bisa kita dapatkan bahwa P X sama dengan N itu diperoleh dari 1 per N faktorial kali GX turunan ke N dengan substitusi T-nya sama dengan 0. Ini adalah fungsinya. Jadi misalkan mau cari probabilitas X sama dengan 5, jika diketahui probability generating function-nya, maka teman-teman tinggal menurunkan sebanyak 5 kali, disubstitusikan T-nya sama dengan 0, dan dibagi sebanyak 5
faktorial. Jadi saya ambil contoh Px sama dengan 5 itu bisa diperoleh dari 1/5 faktorial dikalikan dengan turunan ke-5 dengan t-nya sama dengan 0. Ya, atau boleh ditulis secara langsung 0. Seperti itu. Kemudian, contoh yang berikutnya, kalau kita tadi mensubstitusikan untuk setiap t-nya sama dengan 0, maka kali ini kita akan mencoba mensubstitusikan untuk t-nya sama dengan 1, yang nanti bisa digunakan PGF untuk min dan varian. Kita bisa lihat bahwa ketika Gx sama dengan sigma Fx, sigma T pangkat X, Fx untuk setiap X, maka Gx1 ini akan sama dengan 1 dikali ya, F0 ditambah 1 dikali F1 ditambah 1 dikali F2 ditambah 1 dikali F3. Karena 1 pangkat berapapun pastinya sama dengan 1. Sehingga ini merupakan sigma dari Fx untuk setiap X. Dan kita tahu ini merupakan 1 dan dikaitkan dengan probabilitas semesta. Bagaimana jika kita turunkan? Maka ini akan menjadi Gx turunan sebanyak 1 kali terhadap T, dan substitusi T-nya sama dengan 1. Kita bisa peroleh ini menjadi ya, ini T pangkat 0 F0 ditambah T pangkat 1 kali F1 T pangkat 2 kali F2, maka turunan pertama Gx terhadap T ya itu adalah F1 ditambah 2 kali F2 ditambah ini 2T ya, ditambah 3T pangkat 2 kali F3 ditambah 4T pangkat 3 kali F4 dan seterusnya. Jika kita substitusikan T-nya sama dengan 1, ya, kita substitusikan T-nya sama dengan 1, ini akan kita peroleh F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 3 kali F3 ditambah 4 kali F4 dan seterusnya. Mari kita lihat. Fungsi ini ternyata bisa digunakan untuk menghitung atau dituliskan sebagai sigma X kali Fx, di mana ini merupakan suatu ekspektasi X. Untuk 1 maka di sini 1 kali F1. Untuk 2 berarti 2 kali F2. Untuk 3, 3 kali F3. Dan jumlahannya merupakan min atau ekspektasi. Sehingga kita bisa punya formula bahwa ekspektasi X merupakan Gx turunan ke 1 terhadap T, substitusi T-nya sama dengan
1. Atau boleh ditulis D dt GXT, T-nya sama dengan 1. Ya. Bagaimana untuk mencari varians? Teman-teman bisa lihat dengan turunan kedua, maka kalian bisa membentuk yang namanya factorial moment. Ya. Oke. Ketika kita punya factorial moment, ini boleh kita tuliskan ekspektasi X kali X min 1 kali X min 2 titik sampai X min K ditambah 1. Ini adalah suatu factorial moment. Maka factorial moment ini ternyata bisa dibentuk oleh turunan dari PGF sebanyak K kali dengan substitusi T-nya 1. Atau D dt ini untuk K ya, sebanyak K kayak gini. GX T substitusi T-nya sama dengan 1. Teman-teman bisa cek ya. Ketika diturunkan sebanyak 2 kali dari fungsi ini, maka kita akan punya nilai GX turunan 2 kali T itu sama dengan 2 kali F2 ya, ditambah 6T kali F3 ditambah 12T pangkat 2 kali F4 dan seterusnya. Maka saat saya mensubstitusikan ya, T-nya sama dengan 1, ini akan ketemu 2F2 ditambah 6F3 ditambah 12F4 dan seterusnya. Dan ini merupakan ekspektasi dari X ya, dikali dengan X min 2 ditambah 1. Atau boleh kita tuliskan ini adalah ekspektasi X kali X min 1. Kenapa bisa begitu? Kita bisa contohkan bahwa 2 dikali F2 ditambah 2 dikali dengan 3 kali F3 ditambah 4 2 dikali 3 ya. Maaf, ini 3 dikali 4 kali F4. Berarti kalau 5, nantilah pasti 5 dikali dengan 4. Kalau 6, nanti pasti F6 adalah 6 dikali 5 dan seterusnya. Maka kita bisa bentuk ini menjadi ekspektasi X kali X min 1. Dari sini nanti kita bisa peroleh varians. Kenapa? Karena ekspektasi X kali X min 1 adalah ekspektasi X kuadrat dikurangi X. Maka saya bisa mendapatkan varians
itu merupakan ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Ya. Nah, jika kita lihat di sini, ini bisa kita bentuk menjadi ekspektasi X kuadrat dikurangi ekspektasi X ditambah ekspektasi X ditambah ekspektasi X dipangkat 2. Maka varians itu bisa dibentuk dengan mengganti ini menjadi turunan kedua terhadap T, substitusi 1 ya. Dan ini adalah turunan pertama substitusi 1 dan turunan pertama substitusi 1 dikuadratkan. Ini adalah varians dari probability generating function. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa ambil suatu contoh soal. Suatu PGF ya dari discrete random variable X ya. Random variable-nya adalah X diberikan oleh suatu fungsi GXT sama dengan K kali 1 plus 2T plus 2T pangkat 2 pangkat 2 ya. Soal yang pertama. Berapa nilai K? Soal yang kedua, tentukan P X sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa menerapkan beberapa ya. Ini adalah var, ini untuk var X ya. Kita punya ini. Kemudian kita punya faktorial moment ya. Pada persamaan ini. Ini adalah faktorial moment. Dan kita juga punya fungsi ekspektasi X. Ini. Kita juga punya GX 1 sama dengan 1. Nah, ini yang nanti pasti akan mempermudah kita dalam perhitungan soal yang A ya. Oke. Kita tahu bahwa ini jawabannya. Jawab. Kita tahu bahwa GX 1 itu sama dengan 1. Sehingga jika kita punya fungsi GX T sama dengan K kali 1 plus 2T plus 2T pangkat 2 pangkat 2. Kalau Anda substitusikan dengan 1,
Ini akan menjadi K dikali 1 tambah 2 tambah 2 pangkat 2 akan sama dengan 1. Maka 25K sama dengan 1. K sama dengan 1/25. Ini tidak lain adalah sigma Fx atau probabilitas dari semesta. Ya. Untuk jawaban A, kita sudah bisa menjawab. Lalu bagaimana untuk Px sama dengan 1? Nah, ingat bahwa kita memiliki fungsi PGF digunakan untuk membangkitkan probability yang kita punya dari persamaan bagian ini. Ya. Maka probabilitas X sama dengan 1 adalah 1/1 faktorial dikali Gx turunan ke 1 disubstitusi T-nya sama dengan 0. Maka Gx aksen T itu kita peroleh dari GXT dulu, kita tulis K menjadi 1/25, 1 ditambah 2T ditambah 2T pangkat 2 pangkat 2. Nah, ini akan menjadi 1/25 ya, kali 2 kali 1 plus 2T plus 2T pangkat 2. Kemudian ini diturunkan jadi 2 ditambah 4T ya. Oke, kita mengasumsikan ini adalah U ya. Jadi U kuadrat kalau diturunkan kan 2U ya. 2U pangkat 1 ya. Kemudian U-nya diturunkan ya terhadap T, yaitu 2 ditambah DU dt. 2 ditambah 4T. Sehingga 2/25 kali 2 sudah ditulis ya 2-nya, kali 1 ditambah 2T tambah 2T kuadrat tambah 2 tambah 4T. Oke. Setelah kita mendapatkan persamaan turunannya, maka kita bisa terperoleh nilainya. Gx turunan pertama, substitusi T-nya sama dengan 0, 2/25, 1 ditambah 0 tambah 0 dikali 2 tambah 0. Maka ini akan kita peroleh 4/25. Jadi Px sama dengan 1 adalah 4/25. Ini adalah salah satu contoh perhitungan probability dari PGF. Nah, contoh yang lain sangat dimungkinkan. Teman-teman dapat mempelajarinya secara individu untuk masing-masing distribusi. Misalkan adalah distribusi geometrik, bagaimana pembentukan PGF-nya, distribusi binomial, seperti itu. Di sini contohnya saja, distribusi geometri ya, kita punya fungsi
PMF atau probability mass function Fx adalah P kali Q pangkat X min 1. Nah, teman-teman, untuk membentuk GXT, maka kalian cukup menjadikan sigma, ya, ini berarti X-nya sama dengan 1 sampai tak berhingga, ya. Ini adalah T pangkat X, ya, dikalikan dengan P kali Q X min 1. Nah, jika kita lihat di sini, kita bisa membentuk menjadi sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga P kali Q T pangkat X, ya, dibagi dengan Q, ya, bagi dengan Q, ya. Maka kalian bisa peroleh P per Q, ya, sigma X sama dengan 1 sampai tak hingga Q T pangkat X. Dan nanti, ya, ini dapat digunakan dengan membentuk, ya, berarti P per Q QT, ya, per 1 min QT. Ini akan menjadi P kali T per 1 min QT, ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa coba untuk distribusi yang lainnya. Oke, demikian penjelasan untuk probability generating function. Semoga bermanfaat dan silakan dipelajari untuk pengembangan distribusi yang lainnya.